salah kalau misalnya kebetulan memang arahnya ke asam urat, diminumin obat penurunan asam urat tambah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dr. Wira Fisa kembali kita bincang-bincang tentang, kali ini adalah salah satu penyebab gagal ginjal, yaitu asam urat. Ya, jadi kita bicara tentang asam urat dari A sampai Z. Nah, ya, kita tahu bahwa asam urat ini bisa menyebabkan juga kerusakan ginjal. Asam urat ini hasilnya dari mana sih aslinya? Ada dua, satu dari tubuh kita sendiri, yang kedua adalah makanan yang kita makan. Kalau yang dari tubuh kita sendiri itu memang bawaan orok. Jadi orang itu punya bakat memang memproduksi asam urat di tubuhnya lebih banyak daripada orang normal, yang disebut dengan familial, ya. Nah, kalau yang seperti ini memang nggak mau, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, obat mungkin minum obat terus untuk penurunan asam urat untuk dibuang, dan minum air putih yang banyak. Nah, kita bicara sekarang adalah yang dari luar, yang dari makanan. Para pemirsa semua, kalau bisa makanan yang kita makan itu memang mengandung zat gizi yang penting-penting, tapi yang menyebabkan sampah-sampah kita jaga atau kita kurangin. Asam urat ini banyak dikandung dari makanan-makanan yang bersifat protein tinggi. Contoh misalnya makanan apa aja? Makanan hasil laut, ya, seperti kerang, cumi, ikan laut dan sebagainya, sarden dan lain-lainnya. Itu kandungan asam urat atau yang disebut dengan kandungan purin itu tinggi. Nanti purin ini akan dipecah menjadi asam urat. Nah, selain itu makanan-makanan lain ada seperti telur, tahu, tempe, itu juga termasuk tinggi juga, walaupun ini adalah nabati sebenarnya, jadi dari tumbuhan. Kacang-kacangan itu juga bisa. Makanya kalau ada orang bilang kan, aduh kok sakit sendi-sendi kebanyakan makan kacang. Nah, jadi ada benarnya juga, kemungkinan besar memang dia punya asam urat tinggi, begitu makan kacang asam uratnya bertambah banyak. Nah, kalau sudah ada gangguan nyeri-nyeri sendi, berarti asam urat tadi memang tinggi dan dia terdeposit namanya, atau numpuk di sendi-sendi seluruh tubuh, seluruh badan. Ya. Jadi asam urat ini numpuk di sendi-sendi, di tempat-tempat jaringan longgar. Nah, jadi ingat ya, asam urat tadi numpuk di sendi-sendi atau jaringan longgar. Kalau kita temukan di beberapa orang-orang dengan adanya penumpukan asam urat di sendi, yang sendinya jadi bengkak, kadang-kadang merah, kadang-kadang berwarna, muncul di kulit putih-putih. Kalau kita kelupas kayak kapur berair ya, basah, tapi kayak kapur gitu, kayak pasir-pasir. Itu asam urat, warnanya putih. Salah satu yang bisa kenapa dia menjadi penyebab juga penyakit ginjal, asam urat ini, satu bisa menyebabkan batu ginjal. Yang kedua, dia numpuk di dalam ginjalnya sendiri, di sela-sela antara ruang-ruangan di ginjal. Nah, kemudian yang di sendi-sendi itu tadi, itu sebagai bukti bahwa dia memang asam uratnya tinggi. Makanya para pemirsa, kita harus jaga makanan kita, ya. Jangan terlalu banyak yang mengandung asam urat. Secukupnya saja.
Kita tetap membutuhkan asam urat, tapi tidak boleh berlebih. Pada laki-laki mungkin sekitar 7-an ya. Pada perempuan mungkin lebih rendah 6-an. Nah, diharapkan asam urat yang rendah tadi itu tidak numpuk di beberapa sendi-sendi. Tapi kalau sudah tinggi, maka dia akan numpuk. Keluhannya yang paling sering nyeri sendi memang. Ingat, kalau nyeri sendi karena asam urat tidak boleh dipijat atau diurut. Kenapa? Saya jamin tambah nyeri dan tambah sakit. Kenapa? Penjelasannya. Penjelasannya adalah asam urat itu merupakan bentuk kristal-kristal. Pernah tahu kristal bagaimana? Pecahan kaca. Kaca itu ditumbuk jadi kayak bubuk kan? Itu termasuk kayak bentuk kristal. Ya. Bayangkan kalau bentuk pecahan kaca ditumbuk tadi atau keramik yang ditumbuk tadi, itu ujung-ujungnya masih tajam. Itu numpuk di sendi-sendi sini dan meradang, merah, nusuk-nusuk, nyeri, ya kan? Dia diam di situ. Kemudian dipencet-pencet, dipencet-pencet, yang bentuknya kayak kristal jarum-jarum tadi semakin nusuk-nusuk, apa nggak sama sakit? Ya. Dulu waktu masih kecil mungkin ada yang masih ingat ya, kalau kita main layangan, benangnya itu dikasih gelasan ya, supaya menang kalau beradu dengan layangan lain, akan menggeser, putus ya kan, benang-benang semua karena tajam, karena ada pecahan-pecahan beling atau pecahan-pecahan keramik yang kalau orang bahasa Banjar apa namanya, papaci. Iya, ini asam urat tuh mirip seperti itu, ada di sendi. Begitu dia bengkak numpuk, kita pijat, kita urut, apa nggak tambah nusuk-nusuk lagi. Itu makanya nggak boleh dipijat atau diurut. Terus diapain? Dikasih obat anti radang, anti nyeri dulu sampai mereda, baru dikasih obat untuk menurunkan asam urat agar sendi-sendi tadi itu dibongkar pelan-pelan, tapi nyeri lagi juga. Jadi dikombinasi ya. Jadi salah kalau misalnya kebetulan memang arahnya ke asam urat, diminumin obat penurun asam urat, tambah sakit ya. Jangan diminum langsung obat penurun asam urat. Terus obatnya apa? Ya kalau Anda nggak tahu, nggak paham, ya harus datang ke dokter. Mau nggak mau, terus bagaimana? Itulah infonya dari situ. Kita minum obat sembarangan juga tidak bisa ya, hati-hati. Obat nyeri yang mana? Yang relatif bisa aman, yang tidak juga mengganggu ginjal, mengganggu asam lambung dan sebagainya. Asam urat tadi banyak di makanan-makanan ya. Misalnya juga selain tadi udah saya jelaskan adalah makanan laut, makanan telur ya, terus daging-dagingan, lemak-lemak ya, jeroan-jeroan, dalam-dalaman ini kayak saya ini spesialis penyakit dalam ya, tapi bukan dalam tapi dalam, bukan daleman, spesialis penyakit daleman beda lagi ya, nanti dikira dokter yang ngurusin pakaian dalam, nggak, beda ya. Jadi di sini cuci darah lagi, maaf. Asam urat tadi banyak dikandung di makanan-makanan seperti jeroan, kemudian juga makanan-makanan kering atau yang dikeringkan atau yang diawetkan. Makanya saya bilang makanan seperti keripik itu asam uratnya tinggi sekali. Ikan asin diawetkan, asam uratnya tinggi. Telur asin lebih tinggi juga. Sudah telurnya tinggi, tambah lagi diawetkan, tinggi lagi. Kemudian selain itu tadi, yang diasap-asap juga tinggi ya, termasuk daging asap dan sebagainya, itu lebih tinggi dibandingkan yang daging biasa. Nah, kita sudah tahu tadi sebagian jenis makanan yang banyak mengandung asam urat itu dikurangin atau dihindari. Bukan tidak boleh, karena bagi mereka yang asam uratnya tidak terlalu tinggi, masih boleh saja mengkonsumsi itu. Nah, kita tahu tadi sudah beberapa jenis makanan yang kira-kira banyak asam uratnya,
Dan asam urat ini bentuknya nanti kalau kita periksa tuh putih-putih kayak kristal. Itu kalau sudah muncul di permukaan kulit disebut dengan topus ya, topus. Kalau banyak topi, TOPHI ya. Kalau satu aja topus namanya. Itu putih-putih benjol, putih-putih kayak isi kayak kapur gitu. Kalau dirobek juga keluar kayak bukan nanah, jadi kayak pasir berair itu loh. Jadi kayak kental gitu. Nah, itu. Kemudian kalau dia menyerang sendi, sendinya nyeri dan bengkak, bukan topus namanya, tapi gout, artritis atau radang karena gout. Namanya gout ya. Gout panggilannya GOUT. Beda lagi panggilannya nih. Banyak nama untuk asam urat ini. Kemudian yang kita tahu selain tadi saya sudah jelaskan ada kacang-kacangan ya. Tadi sudah di awal saya katakan banyak makan kacang ternyata kok sakit-sakit sendi, nah, mungkin asam urat. Jadi kacang-kacangan ini ternyata memang mengandung asam urat yang tinggi. Sebaiknya kalau mau makan kacang ya dibatasin, tidak 1 kilo dimakan langsung 1 hari habis, nggak bisa ya, jangan. Nah, cara mengatasinya, mencegah supaya kita makan kacang, makan ikan, makan apa segala, tapi asam uratnya supaya tidak terlalu tinggi adalah dengan banyak minum air putih. Tapi pada orang-orang yang memang masih kondisi sehat. Kalau dia punya penyakit jantung, maka minum yang banyak tadi harus hati-hati. Karena air tadi akan menumpuk banyak, bisa akan pompa jantungnya terganggu, maka akan numpuk ke paru-paru, sesak napas. Kedua, penyakit ginjal kronik. Sudah terjadi ginjal kronik tadi, mungkin kencingnya sudah banyak gak keluar, maka minumnya pun harus dibatasi, tidak bisa banyak. Ini dilemanya. Makanya kalau orang masih kondisinya bagus, jantungnya bagus, terus ginjalnya bagus, maka minum harus cukup, tidak boleh kurang. Normal orang sehat biasa rata-rata kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 liter sehari. Apalagi ada asam urat seperti ini, mungkin boleh dilebihin 3,5 liter mungkin, sehingga asam urat tadi terbuang lewat kencing. Ini yang bisa menyebabkan gangguan ginjal karena asam urat, karena asam urat tadi akan disaring, dibuang lewat ginjal dan dikeluarkan lewat kencing. Nah, kalau minum kita kurang, maka penyaringan kondisi tadi itu akan pekat airnya tadi yang mengandung asam urat, dan ini menyebabkan penumpukan asam urat di ginjal. Terjadi batu, yang kedua terjadi penumpukan di sela-sela ginjal. Kadang-kadang bisa juga mirip seperti yang disebut dengan nefrokalsinosis, yaitu adanya kalsinosis pada di bagian ginjal. Kalau di foto tuh ada bentuk-bentuk kayak bulat-bulat atau bentuk-bentuk kayak bulan sawit di sela-sela dari ginjalnya tadi. Nah, ini yang perlu kita harus perhatikan apabila kita terkena asam urat tadi, maka hati-hati jangan diurut atau dipijat, karena akan memperparah atau tambah bengkak lagi bagian yang radangnya tadi. Biarkan saja, minum obat nyeri, obat bengkak sampai dia reda, baru dikasih obat penurun asam urat. Nah, pada saat yang bengkak pertama tadi jangan juga diminum obat asam urat, karena justru memperparah nyeri dan bengkaknya. Pembongkaran dari asam urat tadi semakin kuat, maka nyerinya juga semakin hebat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang asam urat ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan atau permintaan, silahkan aja di komen, atau mungkin topik-topik apa lagi yang mau disampaikan, kita akan menyesuaikan. Tolong dibantu ya, jangan lupa centang subscribe, di like, dan silahkan apabila bermanfaat bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan info ini. Demikian, saya Dr. Rudi Rafisa.
Kali ini kita bincang santai tentang asam urat dan pengaruhnya ke beberapa penyakit-penyakit, salah satunya bisa ginjal, bisa juga sendi-sendi. Apabila Anda menjaga makanan tadi, maka juga sama dengan mengurangi makanan-makanan yang mengandung asam urat supaya tidak terjadi komplikasi tersebut. Demikian saya sampaikan. Salam sehat selalu. Saya Dr. Rudi Rafisa, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.